Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andai Custom Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 31 Oktober 2024, kita berada di penghujung bulan ya. Dan tentu saja besok kita akan dapat closing time frame monthly yang bakalan sangat penting, dan kita bisa lihat seperti apa kira-kira market akan merespon penutupan pasar di bulan Oktober ini, teman-teman. Jadi untuk hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang penting dari makroekonomi, jadi tetap stay tune, tetap waspada teman-teman. Pertama, pagi hari jam 8:30 ya, itu akan ada rilis data manufacturing PMI and non-manufacturing PMI dari China. Lalu akan ada interest rate decision dari Bank of Japan. Jadi ini kita harus waspadai karena sebelumnya Jepang pernah menaikkan suku bunga ya sekitar 15 basis point teman-teman, atau 0,15% ya. Waktu itu suku bunga Jepang ditakar di kisaran level 0,1, cukup bertahan lama, tapi akhirnya dinaikkan 15%. Itu menyebabkan penurunannya lumayan signifikan terhadap market waktu itu. Dan untuk saat ini akan ada juga keputusan tentang suku bunga dari Jepang. Teman-teman, prediksinya sih Jepang masih akan mempertahankan suku bunganya di kisaran 0,25%. Semoga aja nggak sampai naik. Karena kalau ini naik bisa jadi possible penurunan untuk market, teman-teman. Jadi waspada. Kemudian juga akan ada data CPI and core CPI, data inflasi dari Uni Eropa jam 5 sore nanti. Tetap perhatikan data tersebut. Kemudian data yang tidak kalah penting adalah data PCE and core PCE inflation dari Amerika Serikat. Ini akan rilis datanya di jam 7:30 malam ya. Dilihat dari forecastnya, kemungkinan inflasi akan turun lagi teman-teman. Semoga aja bisa turun ya, sehingga The Fed kedepannya bisa lebih enak untuk pangkas suku bunganya lagi. Tuh, jadi beberapa rilis data ini akan mengguncang market, tetap waspada bagi teman-teman yang trading. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan beritanya, teman-teman, di sini aku mau informasikan Get.io sedang mengadakan trading fair. Ya, trading fair ini akan selesai di 3 hari ke depan. Jadi lebih tepatnya tanggal 3 November. Event ini berakhir berhadiah sampai 50.000 US dollar dalam bentuk USDT. Kalau aku perhatikan, campaign ini lumayan bakalan sulit, teman-teman. Ya, di mana trading volume yang diminta untuk mendapatkan satu kesempatan untuk memilih telur di sini ya, itu adalah 700 $700 ya untuk market spot trading volumenya. Ini dilihat dari akumulasi teman-teman jual dan beli. Jadi syarat untuk mendapatkan telur ini cukup tinggi ya. Jadi mungkin hadiahnya akan lumayan besar juga. Semoga saja teman-teman. Itu, atau ada hadiah yang bisa teman-teman dapatin kalau teman-teman trading ya, sekitar 500 US dollar ya di market spot dalam bentuk token ZAP. Nah, aku sendiri nggak tahu ini token apa ya. Jadi riskan banget, kayaknya agak beresiko gitu. Nah, bagi teman-teman yang bisa invite teman kalian dan teman kalian bisa deposit sampai $100, juga akan mendapatkan kesempatan untuk memilih satu telur di sini. Terus untuk new user ya yang melakukan deposit sampai 100 US dollar berupa token apapun, itu juga akan mendapatkan kesempatan untuk memilih satu hadiah telur di sini. Kemudian juga ada tes-tes yang lain yang bisa teman-teman menangkan. Menurut saya ini campaign yang paling sulit sih dari semua campaign Get.io. Semoga kesulitan ini juga diimbangi dengan potensial reward yang besar juga ya. Jadi buat yang mau dapat informasi lebih lanjut, silakan cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lihat kondisi dari inflow and outflow dari market Amerika Serikat, khususnya dari perdagangan ETF spot Bitcoin. Kemarin itu mencapai level tertinggi, teman-teman, sejak perdagangan 2 minggu terakhir. Ya, di mana perdagangan 2 minggu terakhir mendapatkan inflow yang lumayan bagus. Dan kemarin itu sepertinya puncak tertinggi dari 2 minggu terakhir ini. Ya, kemarin ada FOMO yang terjadi pada market sepertinya. Jadi ini terjadi, teman-teman, inflow ini terjadi cukup besar, datangnya dari BlackRock, kemudian juga datang dari Fidelity. Sementara Grayscale kemarin masih dalam arus keluar. Net outflow
yang juga lumayan besar sekitar 17,3 juta ya net outflow dari Grayscale. Kemarin ada inflow yang besar banget datangnya dari BlackRock sampai 642 juta yang membeli produk ETF spot Bitcoin ya, sementara dari Fidelity itu di 133,86 juta. Besar banget inflow yang terjadi pada pasar kemarin. Sementara dari Ethereum kemarin ada sedikit inflow datangnya dari BlackRock juga, teman-teman. Itu kondisi dari market. Kemudian Eric Buckleness kemarin merespon ya apa yang terjadi pada market khususnya dari perdagangan ETF spot Bitcoin. IBIT BlackRock diperdagangkan kisaran 3,3 miliar hari ini, angka terbesar dalam 6 bulan terakhir. Ini agak aneh karena BTC naik hanya 4%, sementara inflow yang terjadi pada market ETF itu sangat besar. Gitu. Ini disebabkan karena FOMO. Ya, FOMO banyak investor yang mulai FOMO dan biasanya kalau sudah mulai greedy ya siap-siap market kemungkinan akan ada koreksi gitu. Jadi ya hindarilah ketika ada inflow yang besar banget ya kan, apalagi tidak memberikan impact kenaikan yang tinggi, itu berarti ada selling pressure yang terjadi pada market. Nanti kita akan lihat seperti apa chartnya. Again, sementara ini Oktober teman-teman, Bitcoin udah rally hampir 14% ya. Kita akan mendapatkan kepastiannya di closing time frame monthly besok gitu. Jadi sementara sih kalau Bitcoin bisa closing di 13% ya confirm lah bulan Oktober ini Oktober buat Bitcoin ya. Cuma kalau dia turun nanti persentase returnnya cuma 7% atau 8%. Ya oke sih masih hijau, cuman nggak terlalu kerasa juga teman. Jadi sementara ini kenaikan 13,78% ini adalah good point untuk market. Semoga sih bisa di-maintain ya harga Bitcoin di atas range 72.000 sampai closing besok. Kemudian berita terbaru datang dari Florida. Florida incar cadangan Bitcoin negara bagian untuk dana pensiun, terinspirasi dari Trump. Jadi negara Amerika Serikat bagian Florida saat ini sedang melirik ya Bitcoin sebagai salah satu investasinya untuk orang-orang yang pensiun atau untuk pensiun fund gitu. Jadi di Amerika Serikat sana orang-orang yang pensiun itu dapat dana, teman-teman. Dana tersebut dikelola sama pemerintah. Nah, pemerintah ini akan investasikan dana-dana tersebut ya. Jadi ini mirip lah konsepnya kayak BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Itu. Tapi dari pemerintah Amerika Serikat lebih terbuka ya kan, berencana untuk menjadikan Bitcoin sebagai salah satu aset yang kedepannya akan diinvestasikan. Jadi ceritanya gini, teman-teman misalnya jadi pekerja, teman-teman kerja di Amerika Serikat, nah itu kan ada tuh pemotongan-pemotongan, teman-teman. Salah satu anggarannya adalah untuk asuransi masa tua. Tuh, jadi dana tersebut akan dikelola oleh pemerintah. Nanti pemerintah akan menginvestasikan dana tersebut sehingga berkembang. Ada yang dimasukkan ke US Treasury, ada yang mungkin dibelikan Bitcoin juga. Nah, sekarang mereka berencana untuk menargetkan supaya bisa pembelian Bitcoin dilakukan. Karena kalau kita lihat dari pengadilan kemarin sih kayaknya sudah disahkan ya, teman-teman. Jadi untuk pensiun fund itu sudah diperbolehkan untuk menjadikan kripto, khususnya Bitcoin sebagai aset yang diinvestasikan untuk dana pensiun. Cuman alokasinya itu nggak besar sih kalau kau perhatikan. Tuh, tapi ya lumayan lah teman-teman. Kemudian dari berita yang lain datang dari Telegram. Dikabarkan berpartner ya dengan beberapa platform. Ada The Open. The Open ini Ton teman-teman. Kemudian juga ada Full Use Venture bersama dengan OKX Venture juga. Nah platform ini akan meluncurkan namanya Telegram Growth Hub ya, yang didesain inovasinya untuk Ton blockchain untuk mengekspansi mini app ekosistem. Mini app ekosistem ini kayak teman-teman yang suka nyari airdrop di Telegram. Nah, ini akan ada perkembangan yang luar biasa, teman-teman. Kayaknya ekosistem Telegram atau Ton ini bakalan terus melejit ke depannya. Jadi keep on ice karena ini bisa menjadi sangat-sangat menarik. Jadi bisa diperhatikan token Ton. Siapa tahu ada permintaan yang tinggi karena ekspansi yang dilakukan oleh platform-platform tersebut. Tuh. Lalu dari berita yang lain, nah ini penting, pembahasan tentang unlock dari Celestia. Nah dikabarkan Celestia kan akan ada unlock ya. Kurang dari 80% total supply akan di-unlock. Kalau kita lihat dari data di sini,
menunjukkan bahwa, akan ada aset yang sangat besar masuk ke pasar. Dan ini diposting oleh Taran ya. Taran, dia apa namanya, memprediksi akan ada selling pressure sampai 460 juta US dollar ke Celestia. Ini gede banget teman-teman, karena potensial unlock itu lebih lebih besar ya. Selling pressure-nya ini bakalan sangat-sangat besar, dan ini mungkin saja akan memberikan impact tekanan jual terhadap harga Celestia. Dia sih memprediksi akan ada crash yang ada pada Celestia itu dari 5 dolar sampai ke 3,8 atau senilai 24% koreksi yang bisa terjadi pada Celestia. Dan di perdagangan hari ini, Celestia sudah turun ke 4,76 dolar ya. Kemungkinan masih bisa turun sampai 3 dolaran something sesuai dengan prediksi dari Taran 3,8 teman-teman. Jadi waspada bagi teman-teman yang memang masih punya Celestia. Aku sendiri sih sudah wanti-wanti kalau Celestia ini ada unlock yang cukup besar ya di akhir bulan ini. Jadi akhir bulan Oktober ini akan ada unlock cukup besar. Jadi mungkin kalau teman-teman perhatikan harga Celestia ada crash, ya itu harus kalian wajari ya, karena memang ada unlock yang menyebabkan penurunan tersebut. Tapi periode itu masih akan terus berlanjut sampai beberapa hari ke depan. Teman-teman jangan senang dulu ya ketika harga Celestia, wah Celestia belum turun pas unlock. Belum tentu aman teman-teman, karena masih ada periode unstacking 21 hari ya, yang bakalan berpotensi untuk menekan harga Celestia ke depannya. Jadi per tanggal 1 November nanti sampai 21 hari ke depan atau tanggal 21 November ya, itu harus teman-teman waspadai, karena di fase tersebut Celestia masih akan berpeluang mendapatkan tekanan jual. Oke, next kita bahas yang lain ya. MrBeast kemarin kena kasus terkait dengan insider trading. Dikabarkan MrBeast ini ada pom-pom beberapa token, ada Super, kemudian ERN, lalu Pemon, lalu ada Stack dan juga iOS. Itu dia kemarin kedapatan kelihatan ya melakukan penjualan gitu. Jadi kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa tidak selamanya mengikuti influencer itu hal yang menarik. Teman-teman juga wajib melakukan research mandiri. Ya, jangan asal ikut-ikutan, karena yang namanya market itu sangat-sangat beresiko. Ya, jadi uang ditanggung kalian sendiri. Jadi ya jangan asal ikut-ikutan, karena kalau nyangkut ya salah sendiri juga teman-teman, karena jempol ada di kalian. Yang pencet buy and sell tangan kalian sendiri. Itu jadi ya tetap waspada. Kemudian berita terbaru si Reddit ya. Reddit itu salah satu platform sosial media sudah melakukan akumulasi Bitcoin sejak 2015. Ya, 2015 dia akumulasi, kemudian di tahun ini dia ada kasus. Kalau kita lihat dari data terbaru, Reddit sudah melakukan penjualan Bitcoin-nya lagi di kuartal ketiga 2024. Ini kita ambil datanya dari sebuah laporan ya teman-teman. Jadi sebelumnya Reddit sudah menjual sekitar 6.869 kriptonya. Jadi ada kripto senilai kayaknya di sini US dollar ya. Mungkin 6 juta ya, 6.800 sekian US dollar itu dijual di kuartal ketiga. Teman-teman, berdasarkan laporan terakhir, karena Reddit ini kena kasus dengan SEC. Teman-teman, dan lebih jelasnya sih di sini ya. During the 3 months and ended September ya, tanggal 30 September, we sold the majority of our crypto portfolio. Jadi Reddit sudah jual majority-nya atau sebagian besar teman-teman berupa kripto mereka, portfolio kripto mereka. Itu termasuk Bitcoin dan Ethereum. Dan sekarang mereka hanya pegang sebagian kecil dari aset yang dimiliki. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Reddit ini sudah banyak keluar, teman-teman. Maksudnya sudah banyak melakukan penjualan kripto mereka dan hampir selesai ya. Kalau ini selesai, maka Reddit tidak akan punya cadangan kripto lagi. Itu. Jadi aset yang dijual itu adalah di 6,8 juta US dollar selama 9 bulan terakhir.
Jadi cukup besar. Artinya adalah Reddit sudah jual aset kriptonya. Itu sih dari beberapa berita. Sekarang kita coba lihat gimana kondisi dari pasar. Oke, update harga Celestia minus 9,4%. Ya, kemudian VTI turun ke 1,29 dolar. Beberapa altcoin hari ini merah cukup parah. Teman-teman, BTC Dominance kemarin sempat naik ya. Sekarang sedikit koreksi sih. Dari Bitcoinnya sendiri masih stabil di kisaran 71,8 ribu. Ya, sementara kemarin market-market yang lain ada S&P 500 koreksi, lalu di YDX atau indeks dolar juga turun, sementara gold kemarin dalam all time high. Kemana pergerakan dari Bitcoin saat ini? Nah, kalau udah seperti ini, biasanya sih udah mulai masuk ke tahap-tahap flat sideways, teman-teman. Yang pertama, poin yang harus kalian perhatikan tadi adalah data dari Soso Value. Ya, memperlihatkan ada market yang FOMO. Ya, beli Bitcoin spot Bitcoin spot ETF dari BlackRock. Inflow-nya cukup besar, teman-teman. Artinya market cukup FOMO terhadap harga ya. Bitcoin kemarin setelah itu cuma naik 4%, namun hari ini sudah koreksi lagi, mengindikasikan memang ada tekanan jual yang terjadi. Reddit dikabarkan juga sudah melakukan penjualan Bitcoin-nya, juga menjadi salah satu tekanan jual pada market. Tapi so far sih menurut saya Bitcoin masih cukup oke. Teman-teman, potensial closing monthly time frame besok adalah positif. Ya, di sini kita tidak melihat indikasi yang negatif. Dilihat dari smart money-nya juga, overall positif untuk pasar. Jadi kita masih positif, Bitcoin berpeluang untuk lanjut bull run ke depannya. Dari time frame monthly oke. Dari time frame weekly juga kita sudah sempat bahas kemarin, juga masih terbilang oke, bagus ya teman-teman. Lalu di time frame daily, nah ini kita kan kemarin closingnya bagus. Hari ini ada penurunan tingkat smart money yang masuk. Ya, sementara sih pergerakan Bitcoin akan ada peluang untuk koreksi. Mungkin teman-teman bisa lebih soft aja, bisa lebih sabar aja sih melihat kondisi dari market. Jangan FOMO ya. Bitcoin masih akan ada potensi koreksi. Beberapa potensial area support yang bisa kalian perhatikan. Kita pakai Fibonacci retracement. Tarik dari swing high ke swing low, maka potensial level Fibo 61,8 ada di kisaran 70.500. Jadi 70.500 level next support bagus untuk Bitcoin kalau teman-teman pengen entry. Ya. Kemudian juga ada level support minor di kisaran 71.800 yang mungkin akan menahan pergerakan dari Bitcoin. Dua level support tersebut bukan level support kuat ya, melainkan adalah level support di mana Bitcoin kalau mantul di area tersebut antara 71.800 sampai dengan 70.500 itu merupakan level support yang menunjukkan bahwa Bitcoin berpotensi impulsif dalam kenaikan berikutnya, andai kata dia mantul di area tersebut. Akan tetapi kalau Bitcoin ternyata harus koreksi lebih dalam, mungkin dia bisa turun sampai kisaran level 68.000. Nah, itu mengindikasikan bahwa Bitcoin masih membutuhkan akumulasi lebih panjang lagi sebelum melanjutkan tren kenaikan yang lebih tinggi. Itu. Jadi pada intinya kita bisa tunggu aja Bitcoin koreksi dan perhatikan area support tersebut. Kalau sudah ada tanda-tanda nih Bitcoin misalkan mantul dari level 70.600 atau 70.500, nah itu bisa jadi Bitcoin akan kembali dalam tren bullishnya. Teman-teman, bullishnya sangat-sangat impulsif. Karena berarti fase akumulasi yang terjadi lebih kurang 6 bulan terakhir itu sudah cukup dan market bisa lanjut dalam posisi bull run. Sementara sih itu aja buat Bitcoin. Saya sendiri melihat ini masih bakalan sangat positif dan tidak melihat indikasi bearish terjadi pada market. Ya, jadi semoga aja bisa di follow up dengan baik untuk bulan November nanti, teman-teman. Oh ya, hari ini juga ada Halloween event ya. Saya sih nggak tahu ya apakah Halloween memberikan impact terhadap pasar, tapi andai kata kalau memang memberikan impact, ya teman-teman tetap waspada sih, karena kan Halloween identik dengan market yang menakutkan dan lain sebagainya. Tapi ya nggak tahu juga sih teman-teman. Oke, sekian aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat, teman-teman. Bila ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, feel free aja tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.